my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. If you ain't talking money, don't talk to me. I'll be over here, the bosses be. Zaman makin edan. Kapan lagi dapat motor 450 cc, 2 silinder gayanya rally adventure dengan harga cuma kurang dari 160 jutaan doang. Ini dia CF Moto 450 MT. Gila, ganteng banget ini motor. Tentu yang pertama kita bahas soal desainnya dulu. Kalian udah nggak bisa meremehkan desain motor-motor dari Cina. Kenapa? Karena desainnya ini udah bener-bener berkarakter. Gayanya tuh kayak motor rally adventure dari Eropa. Padahal ini buatan China, CF Moto. Walaupun memang dia berkolaborasi dengan KTM di MotoGP. Kita lihat di bagian lampu depannya aja dan belakang itu udah full LED. Dan kalau kalian memesan CF Moto 450 MT ini, kalian dapat pilihan 2 spatbor. Yang pertama gayanya ala rally kayak begini, dan ada yang gaya on-road. Nah, spatbor yang di bawah sini. Itu harganya nggak bertambah sama sekali. Kalian memang diberikan 2 opsi pilihan gratis. Dan jika kalian berkesempatan untuk melihat 450 MT secara langsung, nih kualitasnya kalian tes aja sendiri. Tebel-tebel banget plastiknya, dan potongan-potongan plastik bodinya itu nggak ada yang kasar sama sekali. Bener-bener rapi jali. Gila. Dan untuk bagian visornya kita bisa mengatur dengan model putaran tuh seperti ini ya. Dan ini putarannya nggak gampang turun karena dia model klik gitu. Tiap kali kita puter, nah ngeklik tuh. Jadi dia kayak ada step-stepnya gitu. Walaupun bukan diatur secara elektrik, tapi jujur ini lebih memudahkan, lebih cepat mengatur visor kayak begini, manual, secara langsung, biar bisa langsung menyesuaikan kondisi jalanan. Handguard sudah tersedia, bawaan juga dari pabrikan. Dan namanya motor adventure ya, nggak mungkin kalian nggak mau naruh box di sisi samping kiri kanan ataupun di atas. Untungnya di 450 MT ini sudah diberikan dudukan di samping kiri kanan dan juga untuk top boxnya. Jadi benar-benar tinggal kalian beli box-box untuk melengkapi gaya si 450 MT ini. Nah, untuk 450 MT ini disediakan 2 warna. Ada yang warnanya kalem kayak gini, warna hitam, dan ada yang warnanya biru. Itu warna mencolok banget. Kalau kalian mau yang kalem, pilih yang ini. Kalau kalian mau yang mencolok, pilih yang biru. Oh ya, dia juga ada aksen ala-ala kemo nih. Dan ini bukan kemo-kemo stikeran gitu ya. Ini kemo yang langsung di print di pattern plastiknya. Keren banget sih detailnya. Udah bahas desainnya, tentu kalau udah ngomongin soal motor adventure, kita akan bahas soal kaki-kakinya. Dimana kita akan bahas dulu soal suspensinya yang sudah memakai suspensi dari Kayaba depan dan belakang. Di bagian depan, ukurannya itu 41 mm dan sudah upside down. Dia juga ada pengaturan tingkat kompresi dan juga dampernya. Sementara yang di belakang, single shock, dia monoshock di bagian tengah. Dengan pengaturan kompresi, preload, dan juga reboundnya bisa kita atur. Dan untuk depan belakang jarak main itu 200 mm. Jadi mau dibawa ke jalan off-road yang kasar sekalipun tetap empuk. Sektor pengeremannya walaupun mereknya nggak familiar ya, tapi dia di bagian depan itu udah dilengkapi dengan disc brake, belakang juga udah disc brake ya. Dengan ukuran yang di bagian depan itu 320 mm, sementara yang belakang ukurannya 240 mm. Ini udah gede banget sih untuk motor adventure kelas 450 cc. Kalipernya udah 4 piston, yang di belakang itu single piston dan sudah dilengkapi dengan dual channel ABS. Jadi depan belakang udah ABS ya. Untuk sektor bannya, velgnya udah cocok banget dengan gaya desainnya yang rally adventure. Velg jari-jari tapi udah tubeless. Nah, untuk ban bawaannya sendiri, dia modelnya depan belakang udah kayak model kembang tahu gini ya. Jadi udah semi-semi off-road bannya. Dan ini mereknya sih kurang kita kenal. Mungkin bisa kalian ganti kalau misalkan kalian beli motor ini langsung. Profil bannya sendiri yang di bagian depan itu 90/90 dengan lingkar 21 inci. Sementara yang di bagian belakang, profil bannya 140/70 dengan lingkar 18. Kita masuk ke pembahasan mesinnya. Ini salah satu keunggulan dari 450 MT karena mesinnya berkupigasi 449,5 cc dengan 2 silinder inline gitu bentuknya. Dan dia sudah dilengkapi dengan teknologi crossplane dengan crankshaft 270 derajat yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 44 PS dengan torsi 44 Nm. Keluaran tenaga mesin tersebut bisa didapatkan dari putaran rendah sampai menengah dan disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 6 percepatan yang dilengkapi teknologi assist slipper clutch. Jadi gampang banget untuk mengganti transmisi di 450 MT ini. Untuk suaranya, kalian mesti denger banget. Nih, enak suaranya.
suaranya, gila, gila. Gimana soal panel instrumen 450 MT ini? Sekarang kita lihat, nah, di bagian kiri dulu ada tombol multimedia nih buat mengatur layarnya yang udah full digital. Nanti kita nyalain layarnya, tuh, ini untuk mengatur layar multimedianya. Terus di bawah ada lampu sein dan klakson. Sementara di bagian tengahnya lagi itu ada buat menonaktifkan ABS di roda belakangnya. Jadi kalau misalkan motor adventure yang kalian kenal kan pasti kita perlu mematikan roda belakang ABS itu biar nggak ngeglosor nanti kalau misalkan di jalanan off-road. Atau bisa kepet-kepet dikit. Terus di atasnya ya, itu ada tombol dim. Kalau kita pencet itu tombol dim, kalau kita dorong tuasnya itu tombol lampu jauh. Berbalik ke sebelah kanan, ada tombol engine kill switch yang disatukan dengan tombol starter dan tombol hazard. Yang ini bener-bener clicky banget sih. Enak banget. Kualitas tombol-tombol itu bener-bener mahal di sini kualitasnya. Ingat harganya cuma 159,5 juta. Gimana soal posisi berkendaranya atau posisi ridingnya? Buat gue yang tinggi 167 cm ini memang agak cebol dibandingkan dengan review Autonet yang lain. Tapi kita naik aja motornya. Nah, sekarang kalian lihat ini tinggi kursinya 800 mm. Posisi tinggi kursi yang paling rendah untuk 450 MT ini, di mana kursi ini bisa kita ganti tingginya bisa lebih tinggi lagi, maksimal itu 840-850 mm-an. Sementara yang paling rendah ini 800 mm. Sementara untuk ground clearance-nya itu 220 mm. Udah kayak mobil ya ground clearance-nya. Dan beratnya yang cuma 175 kg. Jujur, ini seakan kita bikin lupa nih beratnya. Padahal motornya 450 cc. Tapi tuh, nih ya, yaelah gue yang daily pakai Beat aja bisa loh mindah-mindahin motor ini dengan gampang. Wah ini kelewat ringan sih jujur. Enak banget buat dimainin di jalur off-road. Nah untuk posisi tangannya dia nyaman ya, posisi tangannya kita nggak terlalu ngebungkuk, jadi nggak terlalu ngeraih ke depan. Dan posisi kakinya pas berada di tengah, nggak di bawah bokong langsung. Jadi posisinya nggak terlalu sporty, pas di tengah, jadi duduknya bener-bener bisa santai banget. Wah ini bener-bener nyaman sih, dan joknya lumayan empuk untuk perjalanan jarak jauh sekalipun. Dan untuk ngepit bodinya tuh lumayan enak karena bodinya tuh tipis sebenarnya. Kelihatannya gede karena ya gayanya lagi-lagi rally adventure. Jadi kelihatan kalau bodi samping itu gede banget. Padahal tangkinya ini ya, yang di atas ini tuh cuma 17,5 liter. Jadi yang ini cuma bodi plastik aja. Sementara untuk bagian besi tangkinya itu cuma di bagian atas. Nah, sekarang kita berada di tempat yang lebih gelap biar bisa ngelihat layar TFT full digitalnya nih. Ini mesra banget BTW, kameramen ada di belakang. Tapi pertama-tama kita pengen lihat kuncinya tuh. Ini kunci buat CF Moto 450 MT. Standar aja sih, nggak ada tombol-tombol apapun. Sekarang kita colok. Wah, animasinya mulus loh. Kiri kanan udah bisa kalian lihat, ada lampu jauh, ada indikator radiator, oli mesin, terus cek engine, lampu, indikator lampu, dan indikator ABS. Nah, untuk speedometer sendiri, dia ada indikator tachometer, ada speedometer, ada kapasitas tangki, indikator gear, indikator radiator. Nah, tadi kita lupa sebutin kalau mesin itu sudah berpendingin cairan ya, udah ada radiatornya. Terus ini sisa jangkauan dari tangkinya ya, nah, sisa jarak tempuh si 450 MT ini. Terus di bawahnya, nah ini yang bisa kita ganti-ganti nih. Ada odometer, ada trip 1 dan trip 2. Terus yang bawahnya itu ada voltase aki, ada range-nya lagi sama kayak yang atas. Terus konsumsi bahan bakar secara live, ini average konsumsi bahan bakarnya rata-rata, kecepatan rata-rata, terus ada waktu berkendara, dan balik lagi ke voltase aki. Emang cuma itu doang pengaturan layar? Tentu tidak, Virguso. Kita bisa pencet enter. Nah, terus ada pengaturan kendaraan nih di sini. Nah, bisa kita ubah. Nah, ini yang rear wheel ABS-nya ya, tadi, yang tombol yang kita tunjukin. Terus ada traction control. Nah, ABS sama traction control ini dari Bosch. Terus di bawahnya lagi ada buat shifting light-nya nih. Jadi mau di RPM berapa shifting light-nya itu nyala. Bisa kita atur semua di layar TFT full digital ini. Sementara yang bawah, nah ini bisa terkoneksi ke HP ya. Jadi bisa kita koneksi ke HP, bisa kita koneksi ke intercom. Jadi bener-bener 450 MT ini terintegrasi dengan smartphone kita. Itu bisa lewat aplikasi.
Terus bawahnya ya pengaturan layar aja sih, simple kayak pengaturan brightness, pengaturan tema dan segala macamnya. Dan buat kalian yang penasaran gimana suara klaksonnya, nih. Lumayan lantang untuk sebuah motor adventure dengan berat cuma 175 kg. Beneran deh, jujur nih kita nggak berasa kayak bawa motor 450 cc. Ringan banget motornya. Sekarang kita mau cobain tipis-tipis di dalam sekitaran pabrik dulu ya. Oke, sekarang kita nyobain si 450 MT ini. Wah, ini mesinnya halus banget sih, jujur nggak berasa geter sama sekali, vibrasinya nyaman. Oke, sekarang kita coba akselerasinya. Responsif untuk sebuah motor. Responsif banget ini motor. Tuh, diajak berputar pun gampang, radius putarnya nyaman. Dan ketika dibelokin, sebenernya gue yakin-yakin aja sih, tapi bannya emang terasa agak licin. Jadi kita baru bisa nyobain di dalam pabrik aja ya, nggak bisa nyobain miring-miring banget. Permisi. Suaranya enak banget ya. Respon mesinnya, dan ini pengeremannya lumayan empuk loh. Tuh, radius putarnya bisa sekali muter, nggak perlu mundur-mundur lagi. Ganti koplingnya juga nyaman karena assist slipper clutch. Wah, bener-bener enak sih. Dimiringin. Ih, enak banget motornya. Overall buat harian pun jujur masih bisa loh ini loh motor. Tapi emang lebih nyaman dipakai buat jarak jauh sih ya, karena dari posisi ridingnya yang nyaman, terus feel pengeremannya yang gak keras sama sekali, koplingnya yang ringan, ganti giginya yang gampang, gasnya yang responsif, mesin vibrasinya yang halus. Wah, ini bener-bener nyaman banget sih. Wah, enak banget. Ya nggak nyampe. Nggak, ini gara-gara tanjakan aja sebenarnya. Apa? Oh, udah bantuin doa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibantuin dua server. Ya, muter lagi kita. Ya emang kalau agak ditanjakan sih lumayan ya, berat ya. Wah, biasa jalan tuh Kang. Enak sih ini. Oke, jadi itulah impresi berkendara kami, cuma tipis-tipis doang di dalam pabrik. Dan kita lupa sebutin kalau ada beberapa fitur penunjang untuk kita berkendara off-road. Kayak misalkan dia sudah tersedia USB Type A dan Type C untuk mengecas gadget kalian atau GPS yang mountingannya bisa dipasang di atas speedometer sini. Terus gak cuma itu aja, footpacknya ini bisa mode on-road, mode daily, atau mode off-road juga nih. Jadi karetnya bisa dilepas biar gripnya itu ke sepatu kita makin cengkram. Kesimpulannya, ya ngelihat harga cuma 159,5 juta on-road Jabodetabek. Dari desain, dari fitur, dari kualitas, performa mesin, dan segala-galanya langsung auto beli sih. Auto beli aja lah, langsung dah gue rekomendasi. Asalkan tolong CF Moto perbanyak layanan after sales-nya. Jaringannya diperluas, jaringan bengkelnya diperbanyak, biar para calon konsumen itu bisa makin dekat kalau misalkan mau servis bulanan segala macam untuk servis berkala ya. Itu biar nggak susah mencari spare part ataupun mencari bengkel terdekatnya. Itu dia impresi pertama kami mengenai CF Moto 450 MT yang satu ini. Jika kalian pengen Autonet Max bawa motor ini kemana, tolong komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah! My circle tighter than the earring piercing. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Drip. Way
too lit, who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long.